Halo, perkenalkan nama saya Milani Sancai Dwi Putri Ambat, NIM 210611020514, kelas 2B8, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Materi yang saya ambil yaitu index number. Agenda yang akan dibahas di dalam materi tersebut antara lain: yang pertama, definisi indeks; yang kedua, indeks harga, biaya, dan kuantitas; yang ketiga, rumus-rumus indeks; yang keempat, aplikasi indeks di bidang lainnya; yang kelima, corporate perception index. Agenda yang pertama, definisi indeks. Indeks adalah rasio yang mengukur perubahan. Kata indeks berasal dari bahasa Latin yang berarti penunjuk, tanda, indikator, daftar. Digunakan untuk ekonomi, antropologi, fisika, matematika, astronomi, dan disiplin ilmu lainnya. Di dalam bidang ekonomi, indeks adalah rasio yang mengukur perubahan pada tingkat harga atau nilai. Digunakan untuk menggambarkan harga, biaya, kuantitas, perubahan dari waktu ke waktu. Agenda yang kedua yaitu indeks harga, biaya, dan kuantitas. Antara lain, yang pertama, indeks harga adalah harga dari akhir produk. Harga yang dibayarkan oleh pelanggan atau harga yang dibayarkan kepada produsen produk dan jasa. Yang kedua, indeks biaya adalah harga produk dan jasa terdiri dari beberapa faktor seperti upah, bahan baku, depresiasi, bunga, usaha, dan transportasi. Indeks biaya disebut price index of cost factor. Yang ketiga, indeks kuantitas mengukur perkembangan dari jumlah produksi, misalkan penurunan atau kenaikan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agenda yang ketiga yaitu rumus-rumus indeks. Yang pertama, menghitung indeks. Yang kedua, the list price index formula. Yang ketiga, purchase method. Yang pertama, menghitung indeks. Konsep dasar indeks adalah harga, kuantitas atau nilai, dan base period. Base period dapat berupa bulan, tahun, atau indikator lainnya yang bersifat masa lalu. Harga saat ini dibagi harga tahun lalu dan dikalikan 100 sama dengan indeks. The list price index formula. Yang pertama, kalikan base year price P0 dengan base year quantity Q0 untuk mendapatkan P0 Q0 setiap item. Yang kedua, tambahkan P1 Q0 dan P0 Q0 untuk mendapatkan sigma P1 Q0 dan sigma P0 Q0. Yang ketiga, bagilah sigma P1 Q0 dengan sigma P0 dan Q0 dan kalikan dengan 100 untuk mendapatkan list price index number. Bisa dilihat tabel berikut adalah cara mencari the list price index formula. Yang ketiga, purchase method. Bisa dilihat tabel berikut adalah cara mencari purchase method. Agenda yang keempat, aplikasi indeks di bidang lainnya. Yang pertama, Human Development Index. Antara lain, Human Development Index merupakan gabungan statistik yang digunakan untuk memeringkat negara pada perkembangan manusia. Dahulu ini disebut standar kehidupan atau quality of life. Dibagi menjadi high, medium, dan low human development frontiers. Yang kedua, Consumer Confidence Index. Antara lain, merupakan indeks untuk mengukur kepercayaan konsumen, tingkat optimis pada ekonomi negara melalui aktivitas tabungan dan pengeluaran. Dapat digunakan sebagai indikator tren ekonomi. Agenda yang kelima, Corruption Reception Index, yang akan membahas antara lain yang pertama, indeks
Persepsi korupsi merupakan persepsi korupsi yang didorong oleh media. Yang kedua, bukan pengukuran yang akurat. Yang ketiga, dampak indeks persepsi. Yang pertama, indeks persepsi korupsi merupakan persepsi korupsi yang didorong oleh media. Antara lain, lingkaran antara persepsi dan persepsi. Persepsi korupsi tidak selalu mencerminkan realitas atau kompleksitas dari tingkat atau pengalaman terhadap korupsi dalam sebuah negara. Korupsi bersifat rahasia, konsekuensi menghancurkan reputasi sebuah negara, dan potensi penanaman modal asing, penanaman modal, dan bantuan luar negeri. Yang kedua, bukan pengukuran yang akurat. Indeks persepsi ini bukanlah merupakan pengukuran yang akurat karena tidak selalu menghitung efek langsung dari faktor subjektif dan margin of error selalu besar jika dibandingkan dengan korupsi sebenarnya. Yang ketiga, dampak indeks persepsi. Antara lain, yang pertama, investor asing dan donor internasional menggunakan indeks persepsi untuk mengambil keputusan pada investasi dan bantuan penting. Yang kedua, negara mengalami diskriminasi karena persepsi terhadap komitmen mereka terhadap pemerintahan. Yang ketiga, resiko. Kepentingan penting didasarkan pada pengukuran yang tidak akurat. Berikut yang menjadi contoh soal, jika harga satu bungkus kopi saat ini P0 sama dengan 2:10, kemudian naik menjadi 2:20, indeks kopi tersebut adalah 2:20 bahagi 2:10 dikali 100 sama dengan 104,8. Nilai indeks 104,8 dibagi 100 sama dengan 4,8%. Berarti harga kopi naik 4,8%. Nilai indeks juga digunakan untuk membandingkan seberapa besar perubahan yang ada. Contoh, konsumsi alkohol naik sebesar 6%, konsumsi tembakau tidak berubah dan konsumsi gula turun 10%, konsumsi kopi turun 5%. Berikut yang menjadi tabel dari contoh tersebut. Demikianlah paparan materi dari saya. Biarlah apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.